Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Musuh-musuh Islam dalam menjalankan kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat dahsyat, di mana jika selama ini terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy ataupun dengan orang-orang Yahudi ataupun dengan kelompok-kelompok Arab yang tidak menyukai kaum muslimin, maka untuk kali terakhir Rasulullah menguji dengan pasukan yang memang benar-benar terlatih dalam peperangan serta jumlah yang sangat luar biasa. Kejadian itu adalah apa yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu tentang perang Mu'tah, di mana Rasulullah SAW mengutus 3.000 pasukan untuk menghadapi 200.000 pasukan yang dipersiapkan oleh orang-orang Romawi. Semuanya berasal dari dibunuhnya utusan Rasulullah SAW yang bertugas untuk mengantarkan surat ataupun mengantarkan risalah yang ditulis oleh Rasulullah SAW berupa seruan untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun yang terjadi, utusan tersebut dibunuh oleh raja yang dituju, sehingga kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan, yang pasukan ini pun harus berhadapan dengan jumlah pasukan lawan yang sangat besar sekali. Bahkan dalam peperangan tersebut kita mendapatkan bahwasanya kaum muslimin harus kehilangan 3 panglima perang, yaitu sahabat Zaid bin Harithah, kemudian sahabat Ja'far, dan yang terakhir adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Di peperangan tersebut juga Rasulullah SAW menyebutkan kemunculan bintang baru di antara kaum muslimin, yaitu dengan munculnya Khalid bin Walid yang ditunjuk untuk menggantikan ketiga panglima yang syahid dalam peperangan tersebut. Dan berkat pertolongan Allah serta strategi yang digunakan oleh Khalid bin Walid, 3.000 pasukan yang harus berhadapan dengan 200.000 musuh berhasil menyelamatkan diri atau berhasil mengimbangi pasukan musuh, dan korban yang muncul ataupun korban yang berasal dari kaum muslimin dapat ditekan seminim mungkin, di mana para ulama menyebutkan bahwasanya korban syahid dari pihak kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 11 sampai 13 orang. Padahal secara hitungan matematis seharusnya setidaknya setengah dari pasukan tersebut akan syahid, karena yang dilawan ini bukan pasukan-pasukan yang biasa saja, tapi mereka adalah pasukan-pasukan terlatih dari Romawi yang jumlahnya 100.000 dan pasukan koalisi bangsa Arab yang jumlahnya 100.000. Mereka diperlengkapi dengan persenjataan yang lengkap, tapi berkat kecerdasan daripada Khalid bin Walid, mereka dapat mengimbangi dan meninggalkan medan perang tanpa harus mengorbankan pasukan yang banyak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah kejadian tersebut, maka bisa disampaikan, bisa dikatakan bahwasanya tujuan yang ingin dilakukan ataupun dicapai oleh Rasulullah itu sudah tercapai. Pada dasarnya Rasulullah tidak menargetkan bahwasanya pasukan akan mampu hanguskan atau mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar tersebut, tapi tujuannya adalah untuk mengukuhkan dan meningkatkan keberanian kaum muslimin, sehingga para musuh Islam tidak akan melakukan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Karena ketika mereka mendapatkan kenyataan bahwasanya kaum muslimin bukanlah tipikal yang gampang ditindas, mereka akan berpikir ulang untuk menindas kaum muslimin. Bayangkan ketika 200.000 pasukan berhadapan dengan
3.000 pasukan, hitung-hitungannya sudah selesai. 3.000 ini pasti akan dilindas habis. Tapi ternyata berkat pertolongan Allah dan kegigihan kaum muslimin, ternyata skenario-nya tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang biasa. Ternyata skenario-nya adalah apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak heran jika kaum muslimin di masa tersebut adalah sosok-sosok yang disegani oleh musuh-musuh Islam, dan berbeda dengan apa yang kita rasakan saat ini, di mana sampai detik ini 31.000 lebih berapa ratus dari penduduk Palestina dari tanggal 7 Oktober kemarin sampai hari ini dibantai dan tidak ada pergerakan dari negeri-negeri Islam. Oleh karena itu, apapun resolusi yang akan dikeluarkan, pada dasarnya memang semua musuh Islam tahu bahwasanya umat Islam di masa sekarang ini adalah umat yang pengecut, umat yang penakut, dan umat yang egonya mengalahkan ukhuwahnya. Dan oleh karena itulah tidak ada rasa takut bagi musuh-musuh Islam untuk melakukan atau memperlakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin. Dan itu kenyataan. Ketika Rasulullah mengutus 3.000 pasukan berhadapan dengan 200.000 pasukan, kita pasti akan berpikir ini adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi disinilah Rasulullah melatih mental, menjaga kewibawaan kaum muslimin, sehingga pasca kejadian tersebut, ketika mereka mendengar pasukan Islam akan mendatangi mereka, para musuh Allah itu sudah ketakutan lebih dahulu, karena mereka tahu bahwasanya pasukan Islam adalah pasukan yang mencintai kematian sebagaimana musuh-musuhnya mencintai kehidupan. Dan sayangnya hal tersebut sudah tidak tersisa lagi saat ini. Kita tidak perlu menghibur diri kita, memang itu sudah tidak ada lagi. Kaum muslimin dipandang rendah, kaum muslimin dipandang sebelah mata, dan kaum muslimin sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah seperti busa di lautan, jumlahnya banyak tapi tidak mampu untuk menggetarkan musuh-musuh Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pasca kejadian tersebut Rasulullah SAW kemudian hidup tenang di kota Madinah, sampai kemudian muncullah kejadian di mana Rasulullah harus mengambil sikap, dan kejadian tersebut adalah pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah diteken pada saat perjanjian Hudaybiyah. Mengingat lagi apa yang sudah disepakati oleh Rasulullah bersama orang-orang Quraisy pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW diberikan 4 poin. Poin yang pertama yaitu pada tahun tersebut Rasulullah tidak boleh melakukan umrah, tapi diperbolehkan tahun yang akan datang, dan durasinya hanya 3 hari. Dan ini sudah dijalani oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam dan berasal dari Mekah dan sekitarnya, lalu mereka hijrah ke kota Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, jika ada kaum muslimin yang murtad dan kembali ke kota Mekah, tidak diperkenankan untuk kaum muslimin mengambilnya atau mengajaknya kembali ke kota Madinah. Dan perjanjian ini kemudian menjadi blunder bagi orang-orang Mekah, sehingga mereka meminta untuk membatalkan poin kedua ini. Poin ketiga adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya kaum muslimin tidak akan menyerang orang-orang Quraisy apapun bentuknya, apa itu pasukan, apa itu kabilah dagang dan lain sebagainya, tidak boleh diganggu. Sebaliknya orang-orang Islam akan dijamin keselamatannya dari gangguan orang-orang Quraisy, dan durasinya minimal adalah 10 tahun. Adapun poin keempat, siapapun yang ingin ikut dalam perjanjian tersebut, yaitu perjanjian damai di antara kaum muslimin dan Quraisy, maka dipersilakan, dan mereka memiliki hak serta kewajiban yang sama dari perjanjian tersebut.
Maka mengikuti poin keempat ini, dua suku yang bermusuhan yaitu Bani Khuza'ah dan Bani Bakar memutuskan untuk ikut dalam perjanjian tersebut. Bani Khuza'ah kemudian memutuskan untuk ikut Rasulullah SAW, ikut dalam kelompok kaum muslimin, sementara Bani Bakar memutuskan untuk berkoalisi dengan bangsa Quraisy dan masuk dalam perjanjian damai tersebut. Oleh karena itu, baik Bani Khuza'ah maupun Bani Bakar kedudukannya sama seperti kaum muslimin dan Quraisy yang tidak boleh saling mengganggu minimal dalam batas waktu 10 tahun. Namun apa yang terjadi kemudian, orang-orang Bani Bakar yang ditopang oleh orang-orang Quraisy ternyata mengkhianati perjanjian tersebut. Pada saat Bani Bakar sedang berkumpul di mata air mereka, jadi kalau orang-orang zaman dahulu itu mereka masing-masing punya mata air, punya sumur masing-masing yang menopang kehidupan kabilah mereka. Nah, pada saat Bani Khuza'ah sedang kumpul di lembah di mana ada mata air mereka, pada saat itu Naufal bin Muawiyah Ad-Daili bersama dengan sekelompok orang-orang dari Bani Bakar dan di dalamnya terdapat beberapa orang Quraisy melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Yang luar biasanya lagi, persenjataannya ini dipasok oleh orang-orang Quraisy, sehingga kemudian orang-orang Khuza'ah yang mengira bahwasanya setidaknya selama 10 tahun ini tidak akan ada penyerangan, mereka tidak siap secara senjata, mereka pun tidak siap secara mental, diserang secara mendadak, sehingga kemudian banyak sekali di antara orang-orang Khuza'ah yang menjadi korban. Ketika mereka sadar bahwasanya mereka diserang, mereka berupaya untuk bertahan sehingga dipukul mundur sampai masuk ke kawasan haram, karena Bani Khuza'ah tak jauh tempat lokasi lembahnya itu dari haram Mekah. Lalu mereka mengatakan kepada Bani Bakar, wahai Bani Bakar, saat ini kita sudah masuk ke kawasan haram. Di kawasan ini diharamkan untuk saling menumpahkan darah. Namun Bani Bakar merasa bahwasanya ini kesempatan mereka, mengatakan hari ini gak ada Tuhan, tidak ada perjanjian, hari ini semuanya boleh, hari ini jangankan membunuh, mencuri pun boleh di kawasan haram. Maka mereka ingin terus menyerang Bani Khuza'ah sampai kemudian Bani Khuza'ah masuk ke dalam kota Mekah mencari perlindungan dan dilindungi oleh beberapa orang dari penduduk kota Mekah. Jadi kejadian ini sebenarnya antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, hanya ada beberapa oknum dari Quraisy yang ikut-ikutan dalam penyerangan tersebut. Sementara mayoritas penduduk Mekah tidak tahu kalau terjadi hal tersebut, sehingga pada saat Bani Khuza'ah meminta perlindungan, banyak di antara mereka yang kemudian memberikan perlindungan dan melindungi Bani Khuza'ah yang dikejar-kejar oleh Bani Bakar tersebut. Pada saat mereka sedang dikepung tersebut, pada saat itu salah seorang di antara mereka, salah seorang di antara kelompok daripada Bani Khuza'ah ini berhasil melarikan diri, dan sahabat ini bernama Amr bin Salim Al-Khuzai. Ia berhasil melarikan diri, tidak kembali ke suku Khuza'ah, tapi dia langsung memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Memacu ontanya secepat mungkin sehingga kemudian ia sampai ke kota Madinah. Di saat itu Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Ia letakkan ontanya di depan Masjid Nabawi, dia masuk ke dalam masjid, lalu ia sampaikan apa yang terjadi terhadap Bani Khuza'ah. Maka Rasulullah mendengar hal tersebut mengatakan, wahai Amr, sesungguhnya kami tidak akan tinggal diam, kami akan menegakkan keadilan. Pada saat
saat Rasulullah SAW berbicara seperti itu, tiba-tiba langit Madinah diliputi oleh mendung. Maka Rasulullah mengatakan, ini adalah pertanda baik yang akan memenangkan kalian. Perlu kita ketahui, berbeda dengan kita di negeri kita ini yang biasa melihat awan. Di Timur Tengah itu jarang, Pak. Susah kita melihat awan hitam, jangankan awan hitam, awan putih aja jarang. Karena memang kawasan di sana itu panas dan jarang hujan. Maka kejadian tersebut Rasulullah SAW kabarkan, mendung ini menunjukkan bahwasanya kalian akan mendapatkan kemenangan. Tak cukup sampai di sana, keesokan harinya datang lagi utusan resmi dari Bani Khuza'ah. Kalau tadi termasuk orang-orang yang menyelamatkan diri dari serangan, sekarang utusan resmi dari Bani Khuza'ah yang bernama Budel, yang diikuti oleh 40 orang penunggang kuda dari Bani Khuza'ah, dan tujuannya sama. Tujuannya adalah meminta kepada Rasulullah menegakkan keadilan, sebab mereka sudah dilanggar atas perjanjian mereka. Maka Rasulullah SAW sama seperti ketika bertemu dengan utusan pertama, menyatakan, kami akan menegakkan kebenaran, kami akan menegakkan keadilan, kami akan membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Bakar dan Quraisy. Maka Rasulullah kemudian menyerukan kepada para sahabat bahwasanya siapkan persenjataan kalian, siapkan tunggangan kalian, siapkan baju besi panah dan tombak kalian, kita akan ke Makkah. Rasulullah biasanya kalau menginstruksikan untuk menyerang satu lokasi, biasanya Rasulullah tidak menyebutkan lokasi tersebut secara jelas di awal. Biasanya dipindahkan dulu. Contoh, jika tujuannya Batu Aji, Rasulullah akan mengatakan Sehbedu, kita akan menuju Sehbedu. Begitu nyampe di Sehbedu, pasukan diarahkan ke Batu Aji. Tapi untuk kali ini Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, kita akan menaklukkan Makkah. Mengapa? Karena mereka telah melanggar perjanjian. Adapun kondisi di Mekah, Abu Sufyan pada saat tahu bahwasanya Rasulullah SAW, atau kejadian yang sebenarnya Abu Sufyan tidak tahu, tapi begitu yang mendapat laporan dan tahu terjadi permasalahan di mana pengkhianatan dari pihak dia terhadap perjanjian Hudaybiyah, mengumpulkan para pembesar Quraisy dan semuanya panik. Mengapa panik? Karena Bapak Ibu sekalian, pergerakan kaum muslimin itu juga dipantau oleh orang-orang Quraisy. Mereka tahu kok bahwasanya kaum muslimin bisa mengimbangi pasukan Romawi. Kalau hitungannya sekarang itu sama seperti kejadian Hamas bisa mengimbangi pasukan Israel, suatu prestasi yang luar biasa sekali. Nah, hitungannya kaum muslimin yang jumlahnya sedikit bisa mengimbangi pasukan yang paling elit di dunia di masa itu. Itu terdengar oleh orang-orang Quraisy, sehingga mereka merasa bahwasanya orang-orang Islam sekarang bukan lagi saingan mereka, bukan lagi tandingan mereka, jauh lebih unggul kaum muslimin dibandingkan mereka. Maka ketika Abu Sufyan mendengar terjadi pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah dari pihaknya, maka ia panik. Ini bahaya ini. Dikumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian diminta solusi, semuanya mentok. Sampai kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, Abu Sufyan, kita hitung saja, kita anggap saja Muhammad belum tahu kejadian ini, karena kejadiannya malamnya, kejadiannya paginya dikumpulkan, kemungkinan belum sampai berita ini. Kalau begitu cepat-cepat datang ke kota Madinah, minta kepada Muhammad agar bikin perjanjian baru. Jadi kalau seandainya ada perjanjian baru, Nabi nggak bisa nuntut dong. Nah, pengennya seperti itu. Maka Abu Sufyan berpikir dan memang tidak ada solusi selain itu. Maka berangkatlah Abu Sufyan ini ke kota Madinah. Di tengah jalan ia
ia bertemu dengan rombongan Budail yang tadi melapor kepada Rasulullah. Hanya bedanya Budail ini berangkat dari arah Madinah ke kota Mekah, sementara Abu Sufyan menuju kota Madinah. Maka Abu Sufyan melihat dan tahu Budail ini orang Khuza'ah. Maka ia berpikir, kalau seandainya Budail ini sudah melapor, maka otomatis strateginya ini mentah, tidak mungkin bisa terlaksana karena Nabi sudah tahu terjadi pengkhianatan. Maka ia mencoba untuk mengorek informasi dari Budail, apakah ia sudah ke Mekah, ke Madinah atau belum. Ditanya ke Budail, wahai Budail, engkau dari mana? Budail pun tahu bahwasanya Abu Sufyan ini sepertinya mencoba untuk membujuk Rasulullah. Maka Budail mengatakan, aku dari pesisir Laut Merah, berburu di sana. Dia nggak bilang kalau dia dari kota Madinah, dia hanya bilang aku baru saja dari pesisir kota Laut Merah mencari seseorang di sana. Jadi masing-masing nutup-nutupi. Abu Sufyan otomatis nggak bisa untuk memaksa Budail untuk ngomong jujur. Maka mereka berpisah. Tapi Abu Sufyan kemudian berpikir, misi berangkat ke Madinah ini tergantung apakah Budail sudah berangkat atau belum. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan dia cari tempat di mana Budail ini istirahat. Otomatis kalau istirahat, ontanya diikat di sana. Apa yang ingin dicarinya? Ia cari tempat di mana onta diikat, lalu ia mencari kotoran daripada tunggangan daripada Budail dan rombongan ini. Apa yang ia cari? Yang ia cari adalah bekas ataupun kotoran makanan yang diberikan kepada onta mereka. Dan onta-onta itu kalau sudah nyampe ke satu tempat, mereka pasti akan makan. Dan salah satu yang dimakan oleh onta adalah korma. Jadi korma itu juga dimakan dan menjadi pangan untuk onta. Nah, orang Arab itu bisa membedakan mana korma Mekah, mana korma Thaif, mana korma Madinah, mana korma. Itu cuma melihat bijinya saja mereka sudah tahu. Maka ia korek-korek kotoran dari tunggangan Budail dan rombongan. Ia dapatkan bijinya yang ada di dalam kotoran tersebut. Pas dia lihat, dia langsung tahu ternyata Budail sudah ke Madinah berdasarkan daripada biji korma yang tersisa di kotoran onta tersebut. Maka ia mengatakan, kalau begitu rencana A ini gagal. Kenapa? Karena Budail sudah kadang dan otomatis Muhammad pasti sudah mendengarkan berita ini. Maka bagaimana solusinya? Tentu tidak akan jadi pemimpin kalau orang tersebut bodoh. Abu Sufyan itu terkenal dengan kecerdasannya. Begitu ia mendapatkan plan A tidak berjalan sesuai dengan rencana, dia ambil plan B. Caranya apa? Ia mendekati orang yang kira-kira dekat dengan Rasulullah. Maka siapa yang ia tuju pertama? Yang ia tuju pertama adalah anaknya. Yang unik, di antara istri-istri Rasulullah ada anak Abu Sufyan, namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ya, ketok pintu rumah Ummu Habibah, maka Ummu Habibah membuka dan tahu bahwasanya yang masuk ini ayahnya, disuruh masuk. Normalnya orang begitu masuk, apalagi rumah keluarga sendiri, langsung duduk. Dan kalau namanya duduk, pasti duduk di tikar. Maka ia melihat ada tikar yang terbentang di sana, maka Abu Sufyan menuju ke tikar tersebut ingin duduk. Tapi begitu Abu Sufyan hendak duduk, Ummu Habibah cepat menarik tikar tersebut lalu dilipat. Abu Sufyan bingung, wahai anakku, aku hendak duduk, kenapa kau lipat tikarnya? Kata Ummu Habibah, ini tikar Rasulullah. Dan tangan ini cuma sekedar tikar.
Apa bedanya aku dengan Muhammad? Kata Ummu Habibah, Rasulullah, suamiku adalah seorang Rasulullah dan engkau najis musyrik. Sebenarnya ini bukan suatu hukum Pak ya, jangan dikatakan artinya kalau ada tamu kita nggak boleh ya. Ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan bagaimana izzahnya Rasulullah di hadapan Abu Sufyan. Jadi ini menunjukkan bagaimana keimanan seorang Ummu Habibah memperlakukan Rasulullah dengan Abu Sufyan. Pada dasarnya kalau kita membentangkan tikar tempat duduk, mau itu muslim atau non muslim, tidak jadi masalah. Tapi dalam kejadian ini Abu Sufyan itu adalah musuh Rasulullah, dan Ummu Habibah ingin menunjukkan kepada Abu Sufyan bagaimana loyalitasnya adalah kepada Rasulullah. Maka melihat hal tersebut Abu Sufyan tahu, jangankan untuk mendukungnya, jangankan untuk memujuk Rasulullah, kasih tempat duduk aja enggak. Berarti enggak mungkin ini, enggak bisa dia membujuk daripada anaknya Ummu Habibah agar membujuk suaminya Rasulullah untuk memperbaiki perjanjian. Lalu bagaimana pemikiran Abu Sufyan selanjutnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Usi nafsi bagian kita Allah. Allahumma fi kita akan bintari. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.